Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Tangel, mahasiswa semester 5 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik dengan NIM 2167201005. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya ASEAN, kontribusi Indonesia dalam ASEAN, dan manfaat Indonesia masuk dalam ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 yang awalnya diperintah oleh 5 negara anggota asli, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sedangkan negara Brunei baru resmi bergabung ke ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984 dan Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Negara selanjutnya yang bergabung adalah Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997 serta negara Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. ASEAN sendiri merupakan organisasi yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi antar anggota negaranya. ASEAN dibentuk ketika Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menyelesaikan negosiasi Deklarasi ASEAN 1967, juga dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Dengan latar belakang Perang Dingin dan kemerdekaan yang bergejolak di banyak negara Asia Tenggara, tujuan ASEAN pada pendirinya adalah sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan dengan upaya bersama dan semangat kesetaraan dan kemitraan, yakni untuk meletakkan dasar bagi masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang makmur dan damai. Keterlibatan seperti itu sangat penting untuk membangun kepercayaan di wilayah yang terbagi oleh perbedaan etnis dalam kerjasama internasional selama era kolonial. Deklarasi ASEAN pada tahun 1967 merupakan inisiatif untuk memastikan perdamaian dan stabilitas melalui komitmen kerjasama dan penyelesaian perbedaan secara damai. Peran Indonesia dalam ASEAN. Penengah konflik. Sementara peran Indonesia di bidang politik disebut dalam buku PKN Harmoni Berkebangsaan karya Rani R. Moediarto, yakni menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Kala itu Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. Setelah itu pertemuan berlanjut ke Konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Menariknya, Indonesia dan Prancis menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itulah dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. Keuntungan Indonesia bergabung dalam ASEAN. ASEAN dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih maju dengan membentuk sikap kepemimpinan yang lebih kuat, tapi Indonesia sepertinya tidak siap dalam mengambil peran sebagai ketua ASEAN. Sebenarnya Indonesia bisa menjadi pemimpin yang dibutuhkan oleh ASEAN, namun Indonesia tampaknya lebih memilih untuk menarik diri dari kursi tersebut. Alasannya bisa jadi karena masalah-masalah internal negara Indonesia. Selain itu, bisa terjadi karena persaingan antar anggota ASEAN. Keuntungan Indonesia dengan bergabung ASEAN. 1. Menjamin integritas wilayah kesatuan Republik Indonesia. 2. Mengurangi kejahatan lintas negara. 3. Mendapatkan bantuan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. 4. Mendapat dukungan ekonomi, pertahanan, atau bantuan saat menghadapi bencana. 5. Membantu para wisata.
Keuntungan Indonesia bergabung dengan ASEAN tentu sangat banyak sesuai dengan tujuan berdirinya ASEAN untuk menopang negara-negara yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan saya tentang sejarah berdirinya ASEAN, kontribusi Indonesia dalam ASEAN, dan manfaat Indonesia masuk dalam ASEAN. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Buat teman-teman yang ingin kuliah tapi masih bingung untuk kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa kita kenal dengan UNPI. Universitas kami memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dan program profesi nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi ilmu politik. Yang keempat, Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik dengan program studi teknik elektro dan program studi teknik sipil. Yang keenam, Fakultas Sastra dengan program studi sastra Inggris. Mari juga gabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.